Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadabur wa tadhkir wal naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kehidupan, nikmat taufik, bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa melanjutkan pembacaan kitab At-Tadhkirah yang disusun oleh Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, ensiklopedi kematian, yang mana insyaallah kita akan membaca lanjutan dari apa yang telah kita baca di bab ke-11 halaman 58. Bab ke-11, bab tentang setan mendatangi orang yang akan mati dan orang-orang yang ada di sekitarnya di dunia. Tidak ada yang ditakutkan selain su'ul khatimah. Bab ini menjelaskan tentang keadaan orang yang meninggal dunia. Maka kita banyak memohon kepada Allah husnul khatimah, banyak memohon kepada Allah mudah-mudahan tidak menjadi orang yang mendapatkan su'ul khatimah. Ada satu riwayat, ini bukan hadis tapi diambil dari hadis. Sejauh yang saya ketahui, kata ini dari, kalimat ini dari Al-Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Ini bukan hadis tapi diambil dari hadis. Yamutul mar'u ala ma'asha ilaih. Cara orang mati itu sesuai dengan cara dia hidup. Artinya kehidupan kita yang kita jalani ini adalah satu isyarat, indikasi bagaimana kita akan mati. Seperti itu. Kalau hidupnya baik, itu satu indikasi matinya baik. Wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Dan orang itu nanti dibangkitkan, karena setelah kita mati, kita istirahat di alam kubur, kalau kita selamat, nanti dibangkitkan. Nah, dibangkitkan ini yuhsyarul mar'u ala ma mata. Tergantung nanti dia matinya seperti apa. Kalau matinya baik, dibangkitkannya baik. Karena dari riwayat lain orang itu dibangkitkan dengan bentuk yang berbeda. Allahu a'lam, mudah-mudahan bentuk kita ini baik-baik saja.
Nah ini diambil dari hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata." Setiap hamba itu akan dibangkitkan seperti apa dia mati. Kalau mati, ini hadis ini. Kalau matinya minum khamr, ya nanti dibangkitkannya dalam keadaan minum khamr. Alhamdulillah. Kalau matinya sedang sujud, ya dibangkitkan sedang sujud. Kalau matinya sedang punya wudhu, berarti nanti dibangkitkan sedang punya wudhu. Kalau matinya bertengkar, alhamdulillah, ya dibangkitkan dalam keadaan yang bertengkar. Ini hadis. Kemudian ada hadis dari Jabir juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man mata 'ala syai'in ba'athahu Allahu 'alaihi." Barang siapa yang mati pada satu perkara, Allah akan membangkitkannya sesuai dengan cara dia mati. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Inilah keterangan dari bab ini. Syaitan akan mendatangi orang yang akan mati. Kalau yang akan mati ini baik, dia tidak akan memiliki pengaruh apa-apa. Diriwayatkan bahwa apabila seorang hamba akan meninggal dunia, ini di hari ini yang pertama, maka dua setan akan duduk di sisinya. Ada dua setan duduk di sisinya, tidak dilihat oleh orang yang berada di sampingnya, tapi dilihat oleh orang yang mati, karena orang yang mati dibuka tiga alam. Kalau dalam bahasa beberapa golongan lah, alam nasut, malakut, jabarut. Kita kan nggak tahu istilah ini. Kalau bahasa kita itu ya alam manusia ini dengan mata kita ini yang kita lihat ini, kemudian alam malaikat dan alam ya alam lain, intinya ada tiga dimensi alam dibuka. Kalau kita sekarang ini kan alam manusia, apa yang kita lihat itu yang kita definisikan. Nah, seorang hamba ketika akan meninggal dunia, maka dua setan akan duduk di sisinya, satu dari kanannya, yang lain dari kirinya. Setan yang ada di sebelah kanan terlihat seperti ayahnya, setan yang di kiri seperti ibunya. Yang seperti ayahnya berkata, "Wahai anakku, sungguh aku sangat menginginkan kebaikan bagimu dan aku sangat mencintaimu, tapi matilah engkau di atas agama Nasrani." Saya cinta kepadamu, jangan sampai kamu mati dalam keadaan tidak dalam keadaan Nasrani, harus Nasrani. Bapak, ini saya katakan karena saya cinta kamu. Bapaknya, padahal saya setan. Dan di sini diuji. Sejauh mana dia punya akidah? Akidah kalau kuat, yusabbitullahu alladziina aamanu. Allah akan menguatkan di sini. Mau bapakku, mau kamu nabi pun sekalipun kalau mengatakan aku harus mati di atas agama selain Islam, kamu bukan apa yang saya lihat, tapi kamu adalah syaitan. Dan di sini dikatakan oleh ulama banyak yang tergelincir. Orang ibadah tiba-tiba tampak satu penampakan, kamu sungguh luar biasa. Sehingga dia ujub melihat bahwa apa yang dia lakukan inilah hasilnya. Muncullah hal-hal yang aneh-aneh. Yang menyerupai ibunya mengatakan demikian pula, "Wahai anakku, sesungguhnya perutku adalah tempatku. Kamu itu lahir dari perutku ini. Kamu sayang padaku, dan susuku adalah minumanmu, dan pangkuanku adalah tempatmu merebah. Tapi matilah di atas Yahudi, agama Yahudi, karena itu adalah sebaik-baik agama. Bukan Islam, agama Yahudi yang paling baik." Menyerupai ibu kita, ya Bu, iya.
Jangan mati Islam, mati Yahudi. Ternyata saya salah mati kalau ibunya mati duluan. Setelah saya mati ternyata Yahudi nah yang benar, Islam salah. Oh, kalau begitu saya ikut jenengan aja tuh. Enggak. La maksiatan fi makhlukin la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ini tanda garis bawah ini. Tidak bisa kita bertaat kepada makhluk, siapapun makhluk itu. Fi maksiatil khaliq, untuk bermaksiat kepada pencipta kita itu Allah Subhanahu wa taala. Ini tergantung keimanan kita sebenarnya. Tergantung keimanan kita. Ya Allah, kalau begini nih, ya kalau bahasa kita medeni ya. Ya, ibu saya datang, tidak ada di dunia ini mungkin yang berada di hati kan, selain ibu kan sulit ya. Kecuali Rasulullah SAW itu beda lagi. Artinya kasih sayang manusia yang normal itu ibunya ya. Jadi Nabi ketika mengatakan ibumu, itu sebenarnya karena ibumu itu adalah satu-satunya manusia yang menempati jiwamu, itu ibu. Di samping memang dalam pembahasan ibumu itu dalam membantu menafkahi, sebenarnya bukan di situ. Ada isyarat dari Nabi, ibumu itu orang yang paling setia, orang yang paling menyayangimu. Selain Nabi kita Muhammad SAW, dan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ternyata ibu kita ngajak. Yang kadang kita mikir kalau ngajaknya gini, saya anak sudah mati duluan. Ternyata yang benar itu ya Budina. Saya bertemu malaikat yang katanya akan bertanya, saya bertemu. Ternyata salah Islam. Kira-kira kita, ya Bu, iya, saya sudah mati. Tahu kan mati. Enggak. Sampai mati mau siapa ngomong, mau siapa bilang, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada jenengan, dan tidak akan mengikuti selain agama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berat, Pak. Tapi tidak perlu khawatir. Yang baik akan tetap mati baik. Yang ikhlas akan tetap mati dalam keadaan ikhlas. Karena semua itu bukan upaya kita, tapi dari Allah. Walaupun kita sudah persiapkan ngaji ini, kalau dia buruk, tetap nanti di saat kematian nggak bisa. Jadi sebenarnya kembali ke amal kita di dunia ini. Sesungguhnya orang saat mendekati kematiannya, maka dibentangkanlah baginya berbagai fitnah. Hal itu lantaran iblis telah mengerahkan bala tentaranya kepada hamba ini untuk memperdayainya. Itu kesempatan terakhir. Lalu biyannahum ajma'in. Dia bersumpah kan, manusia akan saya sesatkan sebanyak-banyaknya. Ini kesempatan terakhir. Harus suul khatimah orang ini. Itu. Maka mereka berdatangan saat dia sedang menghadapi kematian. Iblis, setan berdatangan kepada orang yang akan mati. Mereka menyerupai orang-orang yang dicintai, yang telah mendahului meninggalkan dunia ini. Orang yang ia haramkan nasihat, termasuk guru. Kita punya guru yang sangat kita hormati. Saya misalkan punya guru. Salah satu manusia yang masih saya hormati adalah beberapa guru. Ada beberapa guru saya hormati sampai sekarang. Karena banyak memberikan inspirasi. Nah, kalau beliau mengatakan di dunia ini mungkin saya ikuti, tapi ini kalau mengatakan yang saya ajarkan kepadamu salah. Ternyata yang benar itu kamu jadi orang majusi. Nah, ini kan berat ini. Tapi mudah-mudahan Allah menguatkan kita. Ya, sabbitullah, Allah yang akan meneguhkan, bukan kita. Oh enggak mungkin saya tetap hormat dengan, tapi kalau ngajak saya untuk majusi, enggak. Harus begitu. Dan tidak bisa dipelajari itu. Ada kursus bahasa Arab, kata gurunya, wajib belajar bahasa Arab. Kenapa? Nanti malaikat nanya kamu tolak, man rabbuka. Ya bukan masalah mau pinter bahasa Arab, kalau pinter ya
Kalau memang panjenengan baik, jawab semua itu lancar jawabnya. Mau pinter bahasa Arab, tapi panjenengan orang jahat, tolak tolak. Jawab. Kalau mau belajar bahasa Arab, minimal dengan 3 niat. Karena Al-Quran bahasa Arab, karena Nabi kita dan wahyunya dengan berbahasa Arab, dan karena bahasa Arab adalah bahasa ahli surga. Itu aja. Ada pertanyaan itu gampang. Yang makin ala buahihim. Di akhirat juga yang bicara bukan lisan ini, tapi perbuatan kita. Iblis berkata, engkau akan mati wahai fulan, dan kami telah mendahuluimu dalam hal ini, maka matilah sebagai Yahudi, karena itu adalah agama yang diterima di sisi Allah. Matilah sebagai Nasrani, karena itu adalah agama Al-Masih yang benar, yang telah menghapus agama Musa. Gak ada Muhammad, agama itu gak ada itu. Setelah Nabi Musa, Nabi Isa, gak ada Muhammad. Oh iya, dengan begitu. Gak la ilaha illallah. Makanya untuk mengawal iktikad atau akidah kita ini banyak berdoa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini baca ini. Quran ini Ali Imran ayat 8. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Jangan. Walaupun masuk akal. Kalau tadi orang yang akan mati, nanti dalam kehidupan nyata pada saat Dajjal keluar, sama betul. Kamu mau bahagia atau mau sengsara? Jawaban kita mesti mau bahagia. Yowes, masuk surga saya. Caranya hanya satu, Muhammad bukan Nabi. Bilang begitu sudah masuk langsung surga, enak. Ya kalau orang yang mendang-mending, yo ketimbang aku disiksa, ya wis tak masuk aja. Hanya gampang, hanya mengatakan Muhammad bukan utusan Allah, tapi tauhid. Ini kembali kepada kekuatan akidah. Maka jaga rawat akidah ini. Jangan dinomorduakan, jangan dipoligami akidah ini. Tak boleh. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan condongkan hati kami ba'da idh hadaitana. Jadi setelah kami ini mendapat petunjuk, jangan kami disesatkan kembali. Saat ini kita dapat petunjuk. Jangan sampai kita sesat. Wa hab lana min ladunka rahmatan, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi. Rahmat itu kasih sayang, lawannya laknat. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Innaka antal wahhab. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, ini sering disampaikan, termasuk saya juga kadang menyampaikan cerita ini, suka ikut Imam Qurtubi. Imam Ahmad itu punya anak namanya Abdullah. Anaknya. Imam Ahmad ketika meninggal, Abdullah ada di sampingnya. Aku menyaksikan kematian ayahku. Artinya ketika Imam Ahmad mau mati, Abdullah ini ada di sampingnya. Dia tahu, menyaksikan dengan mata kepalanya. Dan di tanganku ada sobekan kain untuk mengikat jenggotnya. Jenggotnya begitu panjang ya. Karena orang kalau meninggal itu kan memang jenggotnya apa namanya? Diikat. Jadi dia sudah siap-siap ikat jenggot ayahnya itu. Tapi orang jenggotnya besar. Ayahku pingsan lalu tersadar. Dia berkata berisyarat dengan tangannya, tidak akan. Sampai wahnya dengan tidak. Ada yang mengatakan la ilaha, ada sebagian muridnya mengatakan la ilaha illallah, tidak akan. Enggak mungkin. Gitu. Bingung kan? Maka aku bertanya setelah dia sadar, wahai ayahku, apakah yang kau lihat? Kamu lihat apa? Yang menjawab Imam Ahmad mengatakan, sungguhnya setan berdiri di atas alas kaki. Setan ada di situ. Ada di depan situ setan tadi sambil menggigit jari jemarinya begini. Dan berkata, wahai Ahmad, ikuti aku. Dan aku berkata, tidak.
sampai mati aku nggak akan ikut kamu. Orang alim itu nggak bisa dikibuli kayak tadi, nggak bisa. Hanya ingin satu kata dari Imam Ahmad. Iya, cukup. Sesat. Suul khotimah. Imam Ahmad, kamu ikut aku. Kalau bilang iya, karena nggak akan mau dibohongi. Agama Islam ini nggak ya. Kalau dia mengatakan iya, kalau enggak, enggak. Nah, itu satu cerita berkaitan dengan keadaan orang yang mati. Maka orang yang akan mati itu akan dihadapkan kepada hal-hal yang tidak pernah dia alami. Sekarang kita mungkin nggak pernah namanya ngaji begini supaya kita ya Allah, mudah-mudahan kalau mati nanti ini dikuatkan. Kembalikan kepada Allah, kita nggak bisa melawan dengan kemampuan kita, nggak bisa. Allah yang akan mengawal kita. Aku katakan aku telah mendengar Syekh kami Abdul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi rahimahullah di pelabuhan Al-Iskandariyah di Mesir. Aku mendatangi Syekh kami, saudara Syekh kami Abu Ja'far Ahmad Muhammad Al-Qurtubi di Cordoba, Spanyol. Cordoba itu Spanyol. Qurtubi itu dari Spanyol. Dari Cordoba, kalau bahasa Arabnya Qurtubi. Dan ia sedang mengalami sakaratul maut, maka ada orang berkata kepadanya, la ilaha illallah. Tapi ia berkata, tidak. Ketika ia sadarkan diri, kami beritahukan kepadanya. Ia berkata, aku didatangi dua setan. Pada saat mati, itu didatangi dua setan. Yang kanan mengatakan mati dalam keadaan beragama Yahudi. Yang kiri mengatakan mati dalam keadaan beragama Nasrani. Itu yang sebaik-baik agama. Maka aku katakan kepadanya, tidak untuk kalian berdua. Ini orang yang baik. Kita akan menemukan itu. Akan menemukan. Ya tentunya tidak diketahui oleh yang hidup di sampingnya itu. Mungkin dikira baik-baik saja. Baik-baik saja. Belum tentu. Kita melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang-orang yang masih hidup. Aku katakan yang kejadian seperti ini yang dialami oleh orang-orang yang soleh sangat banyak. Jadi orang-orang soleh itu mengalami hal seperti itu banyak sekali orang soleh. Diuji kesalehannya di akhir kehidupannya. Mungkin kalau orang-orang jahat nggak dicontoh. Ini yang dicontohkan oleh yang ngarang kitab ini orang-orang soleh semua, yang kuat semua. Tapi nanti ada contoh yang tidak kuat. Di belakang ada beberapa saya baca tadi sedikit. Ini yang contoh yang orang-orang baik. Mereka orang-orang baik pun dihadapkan kepada fenomena-fenomena yang bisa mempengaruhi akidahnya. Akidah paling utama itu akidah. Yang lain itu gampang. Maka saya sering menyampaikan semua amalan kita ini seperti piramida. Ujungnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun itu aja. Ada yang lain. Sholat kita mungkin akan berubah, puasa kita akan berubah, zikir kita akan berubah. Karena semuanya ini sebenarnya hanya untuk menguatkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini inti dari segalanya ya. Inti kehidupan ini ya ini sebenarnya. Ya kita ngaji, ya kita sholat, ya kita belajar agama, kita zikir, kita bantu orang. Semua kebaikan itu adalah bagaimana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini akan tetap eksis dalam jiwa kita. Itu yang akan menyelamatkan. Ar-Rabi bin Sibra bin Ma'bad Al-Juhani rahimahullah, ia adalah seorang ahli ibadah di Basrah, Irak. Berkata, aku telah menemui manusia di negeri Syam dan dikatakan kepadanya, wahai fulan, katakan la ilaha illallah. Dia suatu ketika hadir di saat orang sedang sakaratul maut dan orang ini dikatakan kepadanya, la ilaha illallah. Dia menjawab, minum, tuangkan minum untukku. Beda jawabannya.
Dan saya melihat ini. Pernah saya melihat begitu. Jadi ketika mau mati itu istilahnya apa ya? Ngomong terus itu. Ngomong sesuatu yang di sampingnya itu heran. Apa ini? Itu darah. Oh, aduh. Oh, kakek saya. Itu ada begitu ada. Nah, wahai fulan katakanlah la ilaha illallah, akan tapi ia menjawab dah, yazdah, dawi yazdah. Ini bahasa Rusia ini. Ya. Ada yang tahu bahasa Rusia? Bukan bahasa Arab. 10, 11, 12. Ternyata orang ini adalah pegawai kantor. Nggak bisa hanya baca kitab ya. Jadi setiap hari dihitung dulu, 11, ini. Saya baca kitab, nggak nyinggung siapa. Ya begini terjemahannya, ternyata orang itu pegawai kantor. Sehingga yang selalu diingat dengan perhitungan dan timbangan. Ingat terus itu. Di bawah mana nih? Allah. Ar-Rabi rahimahullah berkata, dikatakan kepada seorang yang biasa ini, wahai fulan, katakanlah ya Allah, akan tapi ia berkata, ya Rabba qaidatin yawman wa qad lagabat aina at-tariqu ila hammamin min jabi. Ini bahasa Arabnya. Intinya begini, ada orang, tadi pegawai kantor, ini orang sedang memperlihatkan bahwa dia di masa hidupnya itu ya, sering berbuat maksiat atau apa. La ilaha illallah, Pak, bilang la ilaha illallah. Dia punya syair. Duhai, berapa banyak wanita yang kutipu, ia bertanya, mana pemandian pijat di situ. Ceritanya, dia itu kok pemandian pinjam. Dia itu suka nipu orang wanita di kibul itu. Membantu wanita, kemudian nanti digauli gitu. Nah itu ternyata nggak ada orang yang tahu. Tahunya setelah dia mati. Setiap ditalkin la ilaha illallah dia andaikan ada wanita akan saya tipu lagi gitu terus. Ngomong apa ini? Katanya gitu. Ternyata dia punya kebiasaan sering tipu wanita digauli gitu. Gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Tahunya ketika mati. Ini panjang cerita. Nah, intinya seperti itu. Jadi ini dari saya baca beberapa alinea ini seperti itu isinya. Artinya dia punya kebiasaan di masa hidupnya dibawa sampai mati. Makanya otak kita ini jangan isi dengan urusan-urusan dunia saja. Khawatir mati dengan itu. Kayak bengkel misalkan. Dia mau tidur ingat kunci Inggris. Ingat apa? Nanti malah mati kunci Inggris. Jadi otak kita itu dilihat dan kita jangan suudon, jangan suudon. Pada orang mati gitu kita doakan. Yang kemudian wah ini mungkin dalam hidupnya di otaknya itu hanya isi itu. Nah kalau di otak di hati kita isi Allah ya dia akan gampang sekali. La ilaha illallah. Begitu. Kalau di hatinya ada Rasulullah yang dia cintai, ya Allahumma sholli ala Muhammad. Adam rahmat. Kalau dia ahli Quran, dia akan mati baca Quran. Adam rahmat. Yang masalah itu kalau mati ingat selain itu panas, laknat. Maka bertambahlah perasaan cintanya dan semakin kuatlah keinginannya. Ini orang-orang yang sering kasmaran di dunia, main wanita lah, maka kami berlindung kepada Allah dari berbagai bencana. Aku katakan hal seperti ini banyak terjadi kepada manusia yang terlalu sibuk dengan dunia. Ini kata Imam Qurtubi. Dunia itu sudah berada di otaknya, di hatinya, dan menjadikannya sebagai tujuan hidup atau sebab dari penyebab-penyebabnya. Sampai diceritakan kepada kami bahwa sebagian maklar yang menerjemahkan ini, sebagian maklar saat mengalami kematian, ia dikatakan kepadanya, la ilaha illallah,
Ia menjawab 3,5, 4,5. Yang terpikirkan olehnya hanya persenan melulu. Persentase untung, saya ini dapat berapa? Setengah. Kalau ini 2,5. Ini masuk 3. Subhanallah. Maka otak kita ini jangan sampai diisi selain kalimat tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Paling baik kalimat diucapkan oleh dan nabi-nabi sebelumnya, la ilaha illallah. Dengan lisan, dengan pikiran, dengan hati. Lisan mungkin tidak bisa mengucapkan, tapi jiwa kita, hati kita harus tertanam kuat kalimat. Jangan lepas pokoknya. Makanya kalau kita bilang mengatakan la ilaha illallah, berdoa. Alaiha nahya wa alaiha namut. Gitu. La ilaha illallah. Saya hidup di atas ini dan akan mati di atas. Masuk surga dengan benar. Begitu harusnya. Gak tahu, kadang-kadang ada yang gak tahu itu begitu atau mikir gimana. Maksudnya nggak ngantuk. Harusnya begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di jiwa kita terdalam itu, di hati nurani kita, di atas kalimat ini hidup, di atas kalimat ini mati, dan masuk surga di atas kalimat. Begitu. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang di akhir kalimatnya la ilaha illallah, lisannya atau hatinya la ilaha illallah, masuk surga. Jadi rasakan kalimat ini, rasakan, jangan hanya keluar masuk tanpa ada apa? Tidak diresapi sama sekali. Rugi. Aku telah melihat sebagian ahli hisab. Ahli hisab itu suka menghitung. Ahli hisab itu orang yang suka menghitung itu. Mungkin kalau sekarang akuntan ya, akuntan. Kalau bukan ahli hisab menurut itu teman-teman Muhammadiyah itu, saya bukan ahli hisab. Iya, itu ahli hisab itu. Ahli gini, ahli apa? Hisab apa? Rokok. Golongan ahli hisab pukul. Dan aku telah melihat sebagian ahli hisab ini ahli hitung saat mereka mengalami sekarat, mereka menggunakan jari jemarinya kemudian mulai menghitung. Tapi sekali lagi Pak, kalau kita melihat fenomena ini jangan sekuban, doakan. Karena mereka mengamini doa orang yang menghadiri sakaratul maut dari seorang manusia. Jangan seudon pokoknya. Yang begini, ada orang mau mati, jari jemarinya ngitung. Karena terbiasa ngitung. Jangan ya Allah, orang ini suruh enggak boleh begitu. Doakan yang baik, ya Allah mudah-mudahan diampu. Tapi ada yang begitu. Ada sebagian lain yang dikatakan kepadanya la ilaha illallah, ia malah mengatakan rumah orang itu baik, di dalamnya seperti ini, kebunnya seperti ini, yang bekerja seperti ini dan ini. Seperti itu. Jadi malah yang diucapkan kebun apa sebenarnya. Boleh kita berpikir itu karena itu adalah bagian dari ikhtiar tugas orang manusia, tapi jangan jadikan paling utama. Fondasi dasarnya itu kalimat tauhid. Siapapun Anda, apapun pekerjaan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang lain ketika dikatakan kepadanya saat sakaratul maut, la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Yang berkata akalmu adalah akal keledai. Ada yang lain mengatakan ketika ditalqin la ilaha illallah, sapi yang kuning, sapi yang agak kuning, ini mungkin pedagang sapi. Jadi saking pinternya membedakan ini warna sapi, warna ini.
dibawa mati. Sampai mau mati yang dia ingat hanyalah sapi, bukan Tuhan, bukan Allah, la ilaha illallah. Ini makna tadi yang di awal saya sampaikan, yamutul mar'u ala ma asya'alaihi. Cara mati orang itu biasanya diikuti dengan cara dia hidup. Kalau dalam hidup yang diingat, masing-masing kita mesti beda. Cara berpikir kan beda. Makanya jangan jadikan yang paling utama. Kita boleh berpikir keras apapun itu, tapi jangan jadikan fondasi dari pikiran kita. Kecintaan dan kesibukannya terhadap dunia mengalahkan akal sehat. Kami meminta kepada Allah keselamatan. Ini kata Imam Qurtubi. Kematian di atas syahadat kepadanya dan pemberian dan karunia. Dengan pemberian dan karunia. Ibnu Zuhur telah menceritakan dalam kitab An-Nasa'i yang dia susun, dia berkata bahwa Yunus bin Ubaid rahimahullah adalah seorang pedagang kain. Dia tidak berjualan pada pagi dan petang, tidak pula ketika mendung. Pada suatu hari ia mengambil timbangannya, kemudian meremukkannya. Ini orang soleh ini, Yunus bin Ubaid. Dia itu punya banyak bisnis dia, dagang kain, punya timbangan. Kemudian diremukkan sama dia. Ditanya, kenapa tidak diperbaiki? Ditanya, akhirnya dia mengatakan bahwa kalau ada kerusakan, kalau saya melakukan ini, menghajar bukan karena saya salah. Enggak. Saya bukan trauma ya, mungkin terlalu berpikiran. Dia kan pedagang kain, suka nimbang ya. Akhirnya dia orang soleh, dia soleh. Enggak pernah dia enggak jujur. Tapi akhirnya dia meremukkan. Kamu meremukkan barang. Bukan karena saya enggak jujur. Kalau enggak jujur saya enggak akan melakukan jual beli seperti ini. Aku itu suatu ketika hadir pada orang yang akan mati. Diucapkan kepadanya la ilaha illallah, tapi ia susah, berat. Pak bilang la ilaha illallah, enggak bisa ngomong apa-apa. Kalau tadi kan ngomong lain ya, hitung apa. Ini nggak bisa ngomong. Akhirnya yang mati ini baik ini, orang baik ini. Yang mati ini orang baik. Tapi nggak bisa ngomong. Pak bilang la ilaha illallah, nggak bisa. Hanya dia tahu bahwa di situ ada Yunus bin Ubaid, orang soleh. Kalau kita ada orang tokoh agama, orang soleh lah. Orang doakan saya, apa kok nggak bisa? Lisan saya ini kok keluh, nggak bisa bilang kenapa? Sehingga ada apa? Kemudian dia itu berdoa, Yunus bin Ubaid berdoa. Ini sama Yunus bin Ubaid tadi yang saya sampaikan, dia pedagang juga. Ada temannya pedagang mau mati. Doakan kata yang mau mati ini, sama-sama baiknya ini. Tapi yang mau mati ini mengatakan doakan saya. Ketika didoakan, kemudian dia berkata, ini adalah lidah timbangan yang berada di atas lidah. Saya itu mau mengucapkan la ilaha illallah nggak bisa, berat karena ada timbangan. Subhanallah. Dia menghalangiku untuk mengucapkan syahadat. Dosanya, dosa. Aku berkata, apakah hal itu hanya menghalangi untuk mengucapkannya? Iya. Aku berkata, apakah yang kau perbuat dengannya? Apa yang aku ambil dan yang aku beri dengannya melainkan benar sesuai ilmu aku, tapi aku menjadikan ukuran yang tidak aku hilangkan dan tidak aku uji terlebih dahulu. Sepele. Timbangannya sudah oke, sudah fix, sudah bagus. Tapi saya salah. Karena orang nimbang itu kan mesti berubah kan. Saya nggak pernah uji. Jadi kalau sudah bisa timbang ya wes selesai. Harusnya saya uji. Kira-kira timbangan saya ini masih pas apa enggak? Atau sudah mulai berubah. Jadi saya nggak ngetes gitu aja. Sudah menjadi pemberat. Subhanallah, saking hati-hatinya. Dan Yunus itu mensyaratkan kepada orang yang beli darinya untuk membawa timbangan. Nah, kalau akhirnya ini ngambil pelajaran, timbangannya dirembukan. Akhirnya dia bilang, yang mau beli barang saya bawa timbangan sendiri. Paham ya? Ini saking, jadi sebenarnya nggak begitulah. Jadi ini kan fenomena saja. Nggak begitu kan. Masa orang mau beli sesuatu harus bawa timbangan sendiri? Nggak mungkin melaku itu orang. Nggak mungkin lagi. Artinya Yunus itu saking traumanya kalau udah mati begini wes tak
karena dia timbang aku. Kalau orang mau beli ke saya, aku timbangan sendiri. Ya wes, ambil sendiri tak apa tak berikan barangnya. Bukan secara fikih nggak begitu. Mana kita orang mau jual sesuatu orang mau nimbang. Ya kalau orang yang amanah. Kalau yang beli sama-sama jahat, ya kita yang ditipu. Enggak, yang benar tetap melakukan ikhtiar tadi, kita melakukan perbuatan sesuai dengan kita Allah dan Rasul. Allah alam bisawab. Bab selanjutnya su'ul khatimah. Tidak ada pertanyaan, monggo. Oh. Ya, setan. Ya, itu hadis Nabi sahih hadisnya. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqta. Yang melihatku pada mimpi dan benar sesuai dengan syama'ilnya itu, dia sama dengan melihatku pada waktu jaga. Karena syaitana, karena sebenarnya syaitan la yatamassalu bi, tidak bisa menyerupai, tidak bisa syaitan itu menyerupai Nabi, tidak bisa. Tapi yang benar loh, bukan mimpi Nabi Muhammad, rupanya seperti tangganya, di temennya, itu bukan. Kalau panjenengan belajar Syama'il, ada kitab Syama'il Muhammadiyah, itu dinusul oleh Imam Tirmidzi. Itu tentang ciri fisik Nabi, karakternya, kepribadiannya, cara duduknya, rambutnya, muka itu ada. Kalau sesuai dengan itu tidak bisa setan menyerupai beliau. Tidak bisa. Harus sahih. Maka mudah-mudahan kita, walaupun nggak pernah ketemu beliau, ya kenal lah. Enggak semua melihat secara langsung dalam mimpi kan. Mudah-mudahan kelak andaikan kita bertemu. Kalau penjelasan mesti bertemu beliau, mesti. Di akhirat nanti mesti bertemu. Mudah-mudahan kenal. Oh ini Nabi kita. Oke. Oh. Assalamualaikum. Nah. Banyak. Oh, bisnis. Sebenarnya enggak sama. Manusia sama, mau ustaz mau enggak ustaz, mau orang alim enggak mau orang alim. Kalau ustaz ini lebih besar resikonya. Intinya dalam kehidupan kesehariannya, bukan ketika mau matinya. Nggak bisa mau persiapan. Nantilah kalau sudah koma masuk ICU saya mau siap-siap, nggak bisa. Nah keseharian ini loh yang dihitung. Jadi kalau panjenengan setiap hari memikir itu, makanya saya sering sampaikan, kita lakukan apa saja, tapi jangan jadikan paling dalam. Paling dalam itu kalimat thayyibah. Nah nanti di akhir yang lain itu seperti cabang akan hilang semua, tinggal akarnya. Akarnya itu tadi sangat menancap ke dalam bumi, cabangnya ke langit dalam Quran itu kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Bisa itu, bisa. Kita gunakan badan kita, pikiran kita untuk bekerja mendapatkan apa yang kita monggo, tapi di hati yang paling dalam akarnya itu kan cabang. Akarnya itu tetap la ilaha illallah. Jadi nanti setelah mati semuanya akan hilang itu. Terpa angin. Tapi akarnya kan kuat. Itu yang akan muncul. Hakikat manusia akan terlihat pada saat akhir kehidupan. Dari ikhlas kalau ustaz, apakah dia jujur kalau berdagang, apakah dia amanah kalau dia pejabat. Kalau sekarang semuanya pejabat ya usaha amanah ini ya dalam rangka untuk saya jadi ini untuk supaya
menegakkan agama, menegakkan ya sekarang klaim-klaim seperti itu dibuktikan di akhir kehidupannya. Kalau dia mati dalam keadaan amanah, benar dia. Kalau dia mati dalam keadaan kejujuran, jujur dia. Kalau dia mati dalam keadaan sebaliknya, khianat, dusta. Jadi tidak bisa dipersiapkan. Akhirnya dilakukan saat ini, diamalkan. Makanya kita setiap hari itu perbaiki diri. Mudah-mudahan manfaat barokah menjadi motivasi hidup kita lebih baik, menjadi orang baik, dikumpulkan dengan orang baik, semuanya baik-baik saja. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.